ini rekan-rekan seluruh panitia event generasi Kasat Timas, Bapak Komisaris Polisi Jarono. Terima kasih Pak. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Ini dalam keadaan sehat walafiat. Atas nama Ketua Panitia dan atas nama pribadi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua rekan-rekan tim dan panitia yang sudah banyak membantu, mengorbankan waktu dan tenaga yang terjerumus dalam narkoba, judi online, tawuran, pergaulan bebas, dan lain-lain. Hal ini mencerminkan bahwa memang pengaruh yang tidak sehat itu sudah masuk ke ranah generasi muda. Ini adalah bencana bagi generasi penerus bangsa ini. Oleh karena itu, kita perlu bergerak melakukan sesuatu untuk mencegah atau meminimalisir kenakalan remaja yang terjadi saat ini. Tentu saja kenakalan remaja dapat teratasi dengan baik jika peran orang tua, guru, dan orang-orang dewasa yang lain sudah berjalan sebagaimana mestinya. Selain itu, dibutuhkan komitmen yang kuat dari remaja sendiri tersebut untuk tidak terjerumus ke dalam pergaulan yang salah, yang hanya akan merugikan masa depan kelak. Terakhir, permintaan maaf saya baik atas nama pribadi ataupun ketua panitia menolak penggunaan narkoba. Jadi kepada diri kita ini wajib hukumnya menolak penyalahgunaan narkoba. Karena narkoba ini telah merasuk kepada seluruh sendi kehidupan, mulai dari pejabat tinggi sampai dengan pejabat biasa, dari rakyat biasa sampai dengan rakyat yang luar biasa. Jadi dari pemuda sampai dengan generasi tua, semua sudah melakukan penyalahgunaan narkoba. Oleh karena itu memang harus dilakukan cara-cara yang masif supaya narkoba ini kita bisa menolak, untuk tidak kita menyalahgunakan. Oleh karena itu ada beberapa resep yang perlu kita sampaikan. Yang pertama, kita harus kenal apa itu narkoba. Jangan sampai nanti kita dikasih makanan ternyata itu mengandung narkoba. Nah, ini kita ciri-cirinya harus kita tahu. Yang kedua, kita juga harus peduli, harus menanyakan bahwa kalau kita dikasih sesuatu, ini makanan apa atau obat apa, kita harus ikut mendalaminya. Jadi jangan sampai kita begitu disuguhkan kita langsung menerima begitu saja. Yang ketiga, kita harus ada sikap menolak. Jadi ada kebaikan-kebaikan yang ditawarkan, ternyata itu juga merupakan salah satu untuk memasukkan narkoba ke dalam diri kita sehingga kita menjadi penyalahguna narkoba. Oleh karena itu ada beberapa keterampilan yang harus kita miliki. Yang pertama, berkomunikasi dengan efektif. Jadi kalau kita melihat sesuatu harus kita komunikasikan, harus kita tanyakan. Bila perlu memang kita harus koordinasikan dengan pihak tertentu. Luar biasa, saya tahun ini biasanya dapat beberapa kali undangan. Ini udah mau Ramadan, ini baru undangan pertama nih. Ini ada apa nih? Oh, baru biasanya banyak undangan-undangan. Apa udah mulai lupa Ramadan apa gimana gitu loh? Mudah-mudahan enggak ya. Jadi ini tema yang menarik, refleksi generasi muda menyambut Ramadan 1446 Hijriah, membangun solidaritas sosial dan menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi menyambut Ramadan ini, dari kantor komunikasi kepresiden berharap kita bukan cuman sibuk tampilan lahir, kita sibuk nahan minum, nahan makan, nahan nggak gosip dan lain sebagainya. Tapi ada ibadah-ibadah lainnya, amalan-amalan lainnya, barokah-barokah lainnya yang harus kita kejar selama bulan Ramadan agar bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Apa saja itu? Orang yang lama berinteraksi dengan Pak Prabowo Subianto, ada pesan Pak Prabowo yang sangat menarik. Kalau kau punya kemampuan, bantulah beberapa orang. Kalau kau tidak bisa membantu beberapa orang, bantulah satu orang. Kalau satu orang pun nggak bisa kau bantu, jangan kau bikin susah orang lain. Ini pesan yang sangat dalam buat saya menyambut Ramadan ini. Mudah-mudahan di bulan Ramadan
kita bukan cuma sibuk menahan lapar dan haus, tapi kita juga bisa membantu saudara-saudari kita yang miskin dimanapun. Misalnya di daerah sini, bagaimana kita mengendalikan ruang ini atau taman ini, lahan ini, agar kita bisa mengendalikan terutama dari peredaran narkoba. Karena selama saya di sini sudah ada 5 kali penggerbekan, Pak. Alhamdulillah sih, artinya terendus itu meskipun ruangannya itu, tapi biasanya terendusnya di luar, Pak, jadi diikutin. Ada pernah Ketua Laksana, yang dari Kepresidenan, yang dari Kominfo, yang dari DKM Masjid, bapak-bapak, ibu-ibu, bullying dan lain-lain sebagainya. Jadi ke depan itu memang ini peran serta pemerintah itu bukan dalam hal ini tidak bisa mengontrol informasi. Jadi yang namanya pemerintah itu pasti tidak akan mampu menahan demokrasi di era digital ini yang tiap hari harus nggak mungkin tiap hari misalnya pemerintah take down nggak mungkin karena ada ribuan. Alhamdulillah hari ini kita telah melaksanakan kegiatan refleksi generasi muda menyambut Ramadan, di mana kerjasama Laksana dengan DKM Masjid Amir Hamzah. Di sini kami ingin mengajak anak-anak muda untuk bisa lebih mengoreksi diri dan merefleksi diri agar anak muda ini lebih peka kepada lingkungan sekitar, menjauhi narkoba, tawuran dan kegiatan-kegiatan negatif lainnya. Nah, semoga juga karena masjid ini sepi, sudah beberapa tahun revitalisasi ini, kami berharap juga yuk masyarakat umat yang ada di sekitar Cikini dan sekitarnya, yuk kita coba ramaikan masjid kembali untuk ya paling tidak kita bisa melakukan kegiatan yang pengajian ataupun kajian-kajian lain di Masjid Amir Hamzah. Semoga apa yang kami lakukan ini nantinya bisa berkesinambungan di daerah-daerah lain, misalkan di Jakarta Timur, Barat, Utara, atau Selatan. Semoga sosialisasi kami ini bisa berkesinambungan dan membantu pemerintah Bapak Prabowo Subianto untuk masalah sosial. Mungkin demikian Bapak informasi yang saya sampaikan. Jelajah media, gadget dan HP sebagai nyawa kedua. Lena, kami terlena. Rumah seperti kandang tak bernyawa, sekedar tempat mampir dan melipir. Mestikah kami terjungkir? Kami korban siapa? Berjuang